Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy ingin membahas beberapa masalah atau beberapa pembahasan. Tapi sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia atau mungkin di negara lain. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona serta lancar rezeki. Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu bahagia dan selalu ceria, karena saat ini di Hong Kong ya terutama keadaan sudah mulai membaik. Majikan-majikan semua udah mulai bekerja dan anak-anak juga sudah mulai sekolah. Tentu teman-teman TKI di Hong Kong senang kan, sudah bisa liburan. Kalau biasanya atau minggu-minggu bahkan bulan-bulan kemarin tuh yang seharusnya 1 minggu sekali libur, kadang ditunda 1 bulan sekali gitu. Nah sekarang keadaan sudah mulai membaik. Semoga teman-teman tetap bisa liburan setiap minggu, ketemu teman-teman dan telepon keluarga di Indonesia atau mungkin suami atau adik kakak di lain negara yang bekerja sebagai TKI juga. Hari ini teman-teman di Hong Kong, warga lokal itu nggak ada yang terkena virus corona, tapi sayang sekali ya teman-teman, ada 13 virus corona yang menyerang warga Pakistan yang sudah menetap atau punya KTP Hong Kong. Waktu itu warga Pakistan itu pergi ke negaranya untuk liburan, terus masuk atau kembali ke Hong Kong. Ternyata setelah dites terkena virus corona dan jumlahnya banyak banget teman-teman, 13 orang. Kalau asli warga Hong Kong, zero, nggak ada yang terkena virus corona. Berarti warga yang sehabis pulang ke negaranya, ke negara Pakistan, masuk ke Hong Kong, ternyata dia terkena virus corona waktu dites di Hong Kong. Jadi itu bukan warga lokal ya, warga asing ya teman-teman. Lah semoga virus ini tidak menyebar ke orang-orang atau teman-teman mereka dan segera dibawa ke rumah sakit dan semoga cepat sembuh dan seperti sedia kala. Karena kalau nanti menyebar itu bahaya sekali, karena di Hong Kong tuh warganya padat sekali teman-teman. Orang-orangnya itu banyak gitu loh. Memang wilayahnya kecil tapi terlalu padat lah. Kalau terkena virus itu cepet banget menyebar. Tapi untung ya warga Hong Kong orangnya sangat disiplin, selalu mematuhi peraturan, jadi bisa terdeteksi secepatnya. Dan mereka menyadari akan menjaga kesehatan. Walau sampai saat ini warga Hong Kong tuh nggak ada yang terkena virus, maksudnya hari ini nggak ada yang terkena virus corona, mereka tetap patuh, tetap memakai masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Walaupun anak-anak sekolah sudah mulai sekolah, terus warga Hong Kong juga sudah mulai bekerja, tapi kedisiplinan mereka untuk mematuhi peraturan itu baik banget. Sehingga di Hong Kong kalau disebut itu wilayah kecil yang dekat sama China, ternyata penyebaran virusnya nggak seperti negara-negara lain yang terlalu cepat dan terlalu banyak warga yang terkena. Di Hong Kong tidak begitu. Memang ada yang terkena, tapi itu ceritanya ya ke belakang itu ya karena dia holehang ke China atau mungkin dia dekat sama orang atau warga yang terkena virus corona gitu. Tapi kalau penularan secara langsung itu jarang teman-teman. Karena disiplin banget, tetap patuh sama peraturan jadi tetapkan. Setiap orang di jalan-jalan atau dimanapun semuanya memakai masker. Kesadaran diri mereka sendiri itu untuk memakai masker, tanpa disuruh pun mereka menyadari perlunya, pentingnya memakai masker. Jadi banyak yang memakai masker. Dan teman-teman juga perlu hati-hati, karena sejak menyebarnya virus corona itu banyak toko-toko atau banyak orang-orang yang menjual
alkohol untuk mencuci tangan itu loh teman-teman, untuk membersihkan tangan. Ya alkohol atau mungkin kayak jelly gitu ya, itu udah banyak banget. Jadi di Hong Kong banyak. Nah teman-teman harus hati-hati kalau memilih produk, karena petugas-petugas yang mengurusi atau yang menyeleksi tentang alkohol itu menemukan banyak atau beberapa alkohol yang nggak ada artinya sama sekali. Intinya kalau untuk mencuci tangan seperti jelly kayak gini ya teman-teman, Cindy sering pakai jelly seperti ini. Jelly ini ada 60-71% alkohol, dan lainnya itu kayak air atau apa itu cuma antara 15% atau mungkin 25%, sorry bukan 15%, 25% sampai 30%, itu campuran. Jadi yang alkohol aslinya itu antara 60 sampai 75% untuk mencuci tangan. Dari dulu Cindy kalau pakai jelly pakai yang ini, tapi kalau pakai yang cair itu kayak alkohol kayak pakai gini. Ini ada 75 alkohol. Jadi yang 25% air ya. Itu bisa mematikan atau bisa membunuh bakteri kalau teman-teman mencuci atau memakainya. Lah di pasaran atau di luar itu banyak orang-orang yang menjual alkohol, ternyata alkoholnya itu cuma sedikit, antara 15% sampai 20%. Jadi waktu teman-teman menggunakan untuk mencuci atau membersihkan tangan, itu nggak ada artinya sama sekali, karena bakterinya masih hidup, nggak mati, nggak terbunuh oleh alkohol, karena alkoholnya terlalu sedikit teman-teman. Jadi teman-teman kalau membeli alkohol di luar harus hati-hati, carilah yang benar-benar sering dipakai atau paling tidak terpercaya gitu. Di luar ada yang alkohol baunya harum, pembungkusnya atau botolnya itu bagus, ternyata di dalamnya cuma 15% sampai 20%, jadi nggak bisa membunuh bakteri sama sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau nggak gitu percuma memakai banyak alkohol, ternyata alkohol itu nggak bisa mematikan atau nggak bisa membunuh bakteri. Jadi ya percuma aja, sama artinya teman-teman nggak memakai alkohol atau nggak mencuci tangan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau keluar atau ke toko untuk membeli bahan atau alkohol untuk mencuci atau membersihkan tangan, harus benar-benar diteliti itu berapa persen di dalamnya, dan pilihlah yang punya nama yang sudah bertahun-tahun atau terpercaya. Jangan tertarik dengan botolnya yang luar kayaknya bagus, cantik atau harum, jangan tertarik kayak gitu, karena belum tentu itu alkoholnya memenuhi syarat. Jadi harus ekstra hati-hati. Jadi teman-teman hati-hati ya, paham yang Cindy maksudkan. Terus gini teman-teman, hari ini kalau teman-teman melihat televisi atau mendengar berita, pasti udah tahu kalau hari ini karaoke sudah mulai dibuka. Dulu karaoke sudah dibuka, cuma nggak bisa untuk bernyanyi, jadi cuma duduk makan-makan, terus ngobrol-ngobrol sama temen gitu aja, nggak ada speakernya untuk atau mic-nya itu untuk nyanyi. Nah sekarang sudah bisa, tapi tetap dibatasi 8 orang, dan waktu masuk itu juga harus dites ada panas atau enggak, maksudnya sehat atau enggak, itu tetap dites dites sama alat tes yang itu di kening itu loh teman-teman. Nah teman-teman yang besok sudah hari ini sudah hari Sabtu, besok udah hari Minggu, kalau teman-teman ada atau yang suka berkaraoke sudah bisa janjian, tapi tetap 8 orang ya. Dan kayak di Hong Kong kayak Sio, Niwe atau Red Mister itu karaoke yang terkenal ya teman-teman, sudah pasti mendengar. Ada diskonan untuk masuk, karena pertama kali dibuka ada diskonan atau ada kortingan teman-teman. Kalau teman-teman hari Minggu mau bersama teman nyanyi-nyanyi atau berkaraoke bareng, oke, sudah bisa pesen sekarang, dan apa itu tetap dibatasi 8 orang. Jadi mungkin hari Minggu nanti Cindy sama teman-teman juga mau karaokean lah.
Cindy belum lihat gimana nanti keadaannya di dalam lah. Kalau kemungkinan Cindy masuk dan bisa difoto atau bisa di video, mungkin Cindy akan bikin video juga. Tapi nggak tahu ya, kadang kan nggak boleh. Kalau oke ya mungkin Cindy bisa tunjukkan sama teman-teman nantinya. Karena hari Minggu Cindy udah janjian sama teman-teman, tapi cuma 7 orang lah. Nanti karaoke di daerah Hong Kong sini aja. Kalau teman-teman ada yang ikut atau ada yang berkaraoke, nanti bisa bareng. Oke teman-teman, siapa tahu kita bisa ketemuan atau bisa bareng bernyanyi. Terus nanti kita bikin video bareng-bareng gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ada yang suka, kalau teman-teman TKI lainnya nggak suka, ya bisa aja jalan-jalan sama teman-teman, atau mungkin nonton film, atau mungkin shopping-shopping gitu kan teman-teman. Hari Minggu banyak yang holiday karena keadaan sudah mulai sedikit demi sedikit membaik lah. Teman-teman sudah nggak sibuk atau nggak sumpek lagi di rumah. Oke teman-teman, yang ini Cindy akhiri aja pembahasannya. Cindy akan bahas masalah lain di video berikutnya. Dan semoga teman-teman suka atau tertarik. Dan kalau teman-teman punya komentar yang bisa membangun, jangan lupa tulis di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Oke teman-teman, ketemu lagi di edisi berikutnya. Terima kasih.